Ini ungkapan yang sangat terkenal bahwa kehidupan itu dimulai setelah 40 tahun. Berarti sing urung 40 tahun ki urung urip. Belum hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah 40 tahun itu sudah harus hidup yang sesungguhnya. Bagaimana agama Islam memandang usia 40 tahun ke atas? Ada dalam surat Al-Ahqaf itu membahas khusus tentang usia 40 tahun. Kalau dari melihat umurnya ada dua macam umur. Ada umur yang berdasarkan kalender. Jadi CA, kalender age. Itu umurnya dihitung sesuai dengan kalender. Kalender age itu usia berdasarkan kalender. Jadi ini aku saiki 56 itu usia kalender. Tapi ada juga istilah mental age atau MA, usia berdasarkan perkembangan. Ada orang ki wong tuwa ning sikape mbocai. Jadi wis wong tuwa ning ngrung ketemu wae jenengane mbocai. Dalam bahasa Inggrisnya childish. Ada. Jadi wis wong tuwa ijih gojekan nek anu apa? Salat isine ana ngene-ngene. Wong tuwa salat gojekan. Nek jaman biyen kan do ndelekke nek rembang petang kae to. Do ndelekke bukonan to biyen. Ora. Ngalami mboten? Jenengan ngalami ndelekke mboten jaman biyen nek masih namanya pengajian masih rembang petang. Itu legend banget loh istilahnya sejak saya kecil. Istilah pengajian rembang petang. Itu siapa yang dulu yang ngasih nama itu? Situ nama Najib dulu. Jenengan? Amal jariah ya Najib. Berarti rembang petang by Muhammad Najib gitu ya. Jadi ada usia berdasarkan mental atau perkembangan. Ada orang itu yang usianya tua tapi perilakunya bocai. Nah itu namanya calendar age-nya oke, ning mental age-nya pendek. Ada yang sebaliknya, mental age-nya itu melebihi calendar age. Jadi bocah iki temuwo. Jadi cah cilik ning perilakunya kaya cah tua. Jadi liane gojekan, do anteng kaya aku. Ketika sudah 40 tahun ada doa yang secara khusus diajarkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Jadi ketika dia sudah dewasa dan sampai pada usia 40, kemudian qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketika kita usia 40 tahun ada doa yang harus kita perbanyak. Jadi doa ini harus diperbanyak. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ingatkanlah aku, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa bersyukur. Jadi kita itu bersyukur minta diingatkan yang pertama kali oleh Allah, Pak. Kemudian yang kedua, wa ala walidayya, terhadap juga kenikmatanku dan kenikmatan orang tuaku. Jadi ketika kita sudah 40 tahun itu harus berpikir diri saya dan orang tua saya. Ketika kita bersyukur, Pak, ditambahi juga syukur kepada kenikmatan orang tua kita. An'amta alayya wa ala walidayya. Barangkali orang tua itu punya kenikmatan, ada yang belum disyukuri, anak itu bisa nambal. Kayak kita misalnya haji itu ada badal haji, badal umroh. Itu juga ketika orang tua itu dulu lupa, belum bersyukur, kita anaknya wajib nyukupi. Barangkali ada kenikmatan orang tua kita yang belum disyukuri, kita anak wajib tuh. Jadi anak itu wajib syukur orang tua. Yang kedua juga mendoakan, minta maaf, Robbi firli wali walidayya. Jadi ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Anak itu pasti pernah kecewa pada orang tua, betul atau enggak? Orang tua ini mesti yang ini enggak selalu anak itu mengapresiasi atau menghargai. Saya bisa menghargai orang tua saya setelah punya anak ternyata.
ketika belum punya anak belum terlalu memahami. Wa an a'mala sholihan tardoh. Kita mencoba ingat pada Allah saat kita bahagia, insya Allah kebahagiaan akan banyak. Nek kita ingat pada Allah hanya saat susah, nanti ya Allah mengingatnya banyak dengan susah. Makanya ketika diingatkan dengan kenikmatan, hargai dong. Ikuti dengan ibadah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dalam surat Qasas ayat 77. Kamu tuh berbuat baik karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Jadi akan lebih baik kalau kita pengen banyak kebahagiaan, hargai peringatan Allah untuk beramal ketika kita mendapatkan kenikmatan. Maka insya Allah kenikmatan akan berlimpah. Tapi kalau kita ingat hanya saat mendapatkan musibah, engkau ya akan musibah terus karena kita ingatnya cuman itu. Ini yang wa aslihli fi dzurriyyati, dan perbaikilah diriku dan juga kepada anak cucuku. Nek awak dhewe pengen anaknya apik, awak dhewe kudu apik sik. Kalau pengen anak soleh, wong tuane ya kudu muslih. Bapak Ibu sekalian, ini yang wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau kita pengen anak kita baik, ya kita diperbaiki kita dulu. Kalau kita pengen anaknya soleh, kita soleh dulu. Kalau jenengan pengen anaknya bangun subuh, jenengan bangun sebelum subuh. Jadi kalau bangun jangan keduluan anaknya. Kalau pengen anaknya soleh mau bangun subuh, ya kita bangun sebelum subuh. Sebelum subuh ngapain? Ada surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur banyak beristighfar. Kemudian ini tubtu ilaika. Kita siap untuk bertobat, Pak. Kita itu salah atau enggak salah, siap bertobat, Pak. Jadi mental seorang beriman itu siap memperbaiki diri, siap untuk bertobat. Orang Bani Adam itu khotoun, semua bisa bersalah. Wa khairu khotoin, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawabin, orang yang bertaubat. Jadi sing apik iki wong salah ngaku salah, sing nyebeli iki wong salah orang ngaku salah, itu nyebeli. Kemudian yang terakhir, wa inni minal muslimin. Tiap hari keislaman kita itu harus kita bangga, kita perbarui, kita perbaiki, Pak. Karena perintahnya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita itu harus memperbarui terus untuk Islam kita harus selalu lebih baik dan lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. PR dari saya, tolong tadi di rumah baca surat Al-Ahqaf. Kita baca bareng-bareng, monggo. Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau kita itu jadi orang yang sudah 40 tahun harus mendoakan yang di atasnya, harus mendoakan yang di bawahnya. Kalau dalam istilah ketenaga kerjaan ada istilah sandwich generation. Sandwich generation itu ada seorang orang membiayai orang tuanya, membiayai anaknya, itu namanya sandwich generation. Sandwich tahu, Pak? Sandwich itu apa ya? Sandwich itu apa masih balerangnya, Mas? Roti tawar diketok tengahnya, kemudian diiseni sayur, daging, macam-macam, itu namanya sandwich. Kita itu seperti sandwich. Jadi kalau generasi sandwich itu ijeh biayai wong tuane terus biayai anake. Tapi kalau ini kita sandwich generation dalam arti yang baik, yaitu mendoakan orang tua dan mendoakan anaknya. Kalau sudah 40 tahun harus begitu, tidak hanya memikirkan diri, juga mendoakan orang tuanya, mendoakan anaknya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.